Salam sahabat Harmoni Hukum. Pada kesempatan ini kita akan kembali pada program Hukum Responsif dengan pendekatan panduan bisnis dan HAM yang kali ini kita akan menyikapi berbagai fenomena pendekatan keamanan dalam menjalankan pembangunan khususnya kegiatan pertambangan. Selamat pagi Pak Maskun. Selamat pagi Pak Hasbi, senang berjumpa dengan Pak Hasbi. Semakin segar saja Pak Hasbi ya, itu luar biasa. Bagaimana kabar Anda hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, sahabat Harmoni Hukum. Selamat pagi semua. Ya, jadi beberapa pekan terakhir ini publik menyaksikan beberapa tragedi yang cukup memilukan, di mana aparat keamanan yang seharusnya melindungi, mengayomi masyarakat, namun pada 8 Februari kemarin 2022 aparat keamanan justru melakukan tindakan kekerasan dengan melakukan upaya paksa, yakni dengan penangkapan terhadap masyarakat yang menolak aktivitas penambangan andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Nah, selain itu Pak, pada 3 Maret kemarin, saudara kita di Wawoni, di Pulau Wawoni, juga harus merasakan hal yang sama karena pendekatan keamanan yang dilakukan oleh perusahaan ini yang disupport oleh pemerintah, yakni upaya penyerobotan lahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan ekskavator dengan melibatkan aparat keamanan. Nah, terkait dengan hal itu Pak, bagaimana Anda melihat fenomena pendekatan keamanan ini untuk menjalankan kegiatan pertambangan atau secara umum aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, terima kasih banyak Pak Hasbi, senang berjumpa lagi tentunya sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada. Ya, kalau kemudian kita mencermati pengerahan lah ya, atau pengerahan ataupun penggunaan keamanan ataupun aparat keamanan dalam berbagai kasus-kasus lingkungan khususnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan lingkungan pada umumnya termasuk di dalamnya pertambangan. Sebenarnya kalau saya memandang secara substansi, saya melihat bahwa pertanyaan mendasar adalah apakah memang perlu kita menggunakan aparat keamanan untuk menjembatani, mungkin kalau kita mencoba untuk mencari sebuah bahasa yang lebih netral untuk itu, ataukah tidak? Itu pertanyaan mendasar sebenarnya yang terjadi. Dan kalau menurut saya sebenarnya jika segala sesuatu direncanakan dengan baik, termasuk di dalamnya sebagaimana yang Pak Hasbi tadi contohkan, peristiwa di Wadas, kemudian di Pulau Wawoni di Sulawesi Tenggara misalnya, ya seharusnya tidak perlu. Jadi ada harmonisasi yang terbangun, komunikasi yang terjalin antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang terdampak. Nah, jadi menurut saya secara hakiki itu yang harusnya dikedepankan. Jadi ada proses dialog yang baik yang didukung tentunya dengan proses perencanaan yang baik. Sehingga kemudian fakta di Wadas dan di Kepulauan Wawoni tentunya adalah sebuah, kalau saya sih bilangnya sebuah kemirisan. Karena kemudian masyarakat seolah-olah dihadap-hadapkan dan seolah-olah mereka dijadikan pesakitan untuk sesuatu yang sesungguhnya itu menjadi hak mereka, sehingga kemudian mereka berjuang, mereka menyatakan ketidaksepakatannya, dan kemudian penyelesaiannya harus dengan menggunakan pendekatan keamanan. Nah, itu menurut saya. Jadi tentunya itu yang harus dipikirkan dengan baik oleh pemerintah dalam hal ini. Karena biar bagaimanapun aktivitas-aktivitas yang dimaksud sebagaimana contoh-contoh di Wadas dan di Kepulauan Wawoni, fungsi pemerintah sebagai regulator itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini yang menurut saya yang harus menjadi catatan kritis sebenarnya ketika kita bicara khususnya dalam konteks penghormatan bisnis, lingkungan, dan hak asasi manusia. Nah, jadi konsep ini yang kita coba letakkan
Sehingga kita berharap bahwa seluruh aktivitas-aktivitas yang notabene-nya hendak mengeksplorasi dan mengeksploitasi lingkungan Ya. harus dilakukan dan tetap memikirkan konsepsi sustainable development Ya. dan prinsip intergenerasi. Ya. Nah, itu yang harus menjadi garis bawah. Kenapa? Karena kita harus berpikir bahwa seluruh aktivitas yang dimaksud tidak hanya terhenti setelah pertambangan ataupun kegiatan-kegiatan pertambangan dilakukan, Ya. tapi yang paling terpenting adalah post setelah kemudian kegiatan-kegiatan itu selesai. Ya. Nah, ini kita berpikir ke hal yang lebih urgent. Sehingga kemudian jika terjadi penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, ini harus disikapi dengan baik, karena ini bukan persoalan-persoalan setuju atau tidak setuju, tetapi orang memperjuangkan haknya, dan kemudian kita harus bisa memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat kita pada umumnya. Nah, itu mungkin pengantarnya Pak Itu Hasbi. pengantar awal ya. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan pendekatan keamanan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan ketika misalnya terdapat perencanaan yang matang dalam suatu aktivitas pertambangan atau pembangunan yang pemerintah lakukan. Nah, secara khusus Pak, kalau Bapak melihat apa yang terjadi di Wadas, apa yang sebenarnya apa yang mestinya perlu dibereskan dahulu oleh pemerintah? Oke. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Hasbi. Jadi ini menarik sahabat Harmoni Hukum sebenarnya untuk mencermati berbagai contoh-contoh konkret aktivitas-aktivitas penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian berbuntut pada kerusuhan lah dalam tanda petik, karena kemudian ya rusuh akhirnya kan seperti itu. Sehingga kalau kemudian kita mencoba mendudukkan satu persatu persoalan, mungkin fairnya kita mencoba untuk mengurai kasus di Wadas sebagai salah satu kasus yang menurut saya ini lumayan menyita, bukan lagi lumayan sih sebenarnya, sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia pada umumnya, karena ini berhubungan dengan isu-isu yang sangat strategis sebenarnya. Yang pertama adalah kalau kita bicara dalam konteks kasus di Wadas, maka sebenarnya persoalan pertama yang perlu kita dudukan adalah mencoba mengurai dengan baik mengenai analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL-nya menurut saya seperti itu. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa meskipun dengan kelahiran atau keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian sedikit menapikan atau meminggirkan posisi AMDAL dalam sebuah proses atau aktivitas kegiatan bisnis, menurut saya, kegiatan lingkungan tentunya, tetapi menurut saya menarik sebenarnya untuk kita coba cermati Pak Hasbi ketika kita bicara AMDAL di Wadas. Jadi sahabat Harmoni Hukum, hal yang perlu kita cermati dengan baik bahwa di Wadas itu ada dua kegiatan sebenarnya yang direncanakan untuk dilaksanakan. Satu adalah kegiatan pembangunan bendungan, ya kan seperti itu, dan yang kemudian yang kedua adalah aktivitas pertambangan batu di desa Wadas itu sendiri, ya kan seperti itu. Jadi ini yang kemudian menjadi hal yang menarik karena dua aktivitas kegiatan yang dilakukan, tetapi kemudian hanya meletakkan pada satu analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi AMDAL-nya itu hanya diletakkan untuk satu kegiatan di pembangunan bendungan yang kemudian mengikutkan untuk kegiatan penambangan batu andesit di Wadas. Nah, ini yang kemudian menurut saya yang tidak tepat. Karena keduanya adalah dua aktivitas atau kegiatan yang berbeda yang sesungguhnya harusnya memperoleh AMDAL juga yang berbeda karena peruntukannya yang berbeda. Nah, ini kan kemudian yang harusnya dicermati dengan baik seperti itu. Meskipun misalnya kalau kita lihat di versi masing-masing pihak ya tentunya akan masing-masing punya versi seperti itu. Jadi kalau misalnya versi perusahaan ataupun pemerintah yang mengatakan bahwa
sekian persen warga di Wadas sudah setuju misalnya, Ya, ataupun tidak, itu kan adalah sebuah klaim ya, sebenarnya. klaim. Yang tentunya kalau kita bicara AMDAL, ya kita bicara tentang AMDAL saja. Pertanyaannya sangat sederhana, ada nggak AMDALnya? Ya. Ada nggak analisis mengenai dampak lingkungan Ya. untuk dua aktivitas yang akan dilakukan? Saya kira itu argumentasi pertama yang menurut saya yang catatan kritis yang harus kita letakkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bicara tentang dasar pengadaan tanah untuk kegiatan pertambangan andesit tentunya yang juga terus diperdebatkan gitu. Nah, ini kan terus diperdebatkan. Karena dengan dalih pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pertanyaannya adalah apakah ketika aturan main ini hendak kita terapkan dan kemudian hak-hak masyarakat harus kita korbankan. Nah, kan mungkin saya tadi yang seperti di awal saya sudah sampaikan, jika ada perencanaan yang baik, komunikasi yang baik, saya pikir bahwa diskusi tentang atau debat tentang isu pengadaan tanah itu harusnya bisa dieliminir. Nah, itu juga yang menurut saya penting untuk kita bincangkan. Walaupun di sisi lain tentunya sahabat Harmonikum, saya juga sangat menyadari bahwa hal lain yang tidak bisa dipisahkan adalah mengenai ya tentunya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya dia memberikan ruang yang lebih leluasa sebenarnya bagi kepentingan-kepentingan yang tentunya akan menjadi antagonis dalam konteks lingkungan seperti itu. Nah, ini juga yang perlu kita lakukan dengan baik. Sehingga kalau ini kemudian bisa kita pilah dengan baik, maka dua argumentasi pembangunan bendungan yang memang notabene-nya sebenarnya peruntukannya untuk masyarakat dan aktivitas pertambangan andesit misalnya itu bisa dengan clear diletakkan. Jadi di mana sebenarnya posisinya dua hal ini yang kemudian harus kita bedakan sebenarnya, karena dia dua entitas, menurut saya sih dua entitas yang tentunya berbeda dan tidak boleh seolah-olah kita mengatakan bahwa kita beranggapan bahwa dia adalah dua hal yang sama. Sehingga pengadaan tanah untuk keperluan pertambangan andesit di Wadas tentunya ya harus memiliki izin tersendiri karena dia berangkat dari kerangka pikir bahwa pembangunan bendungan dan pertambangan andesit sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. Nah, ini yang harusnya dicermati dengan baik. Kalau ini kemudian bisa dicermati dengan baik, saya kira ini akan menjadi sebuah catatan yang baik pula bagaimana kemudian penolakan warga ini di Wadas bisa terkomunikasikan dengan baik. Itu yang kedua. Jadi dari sisi aspek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang ketiga yang perlu kita cermati adalah ketika kita melihat alasan penolakan warga, ketika mereka menyoal tentang dampak, kita bicara tentang dampak. Sebagaimana episode-episode sebelumnya ketika kita bicara sebuah aktivitas eksplorasi dan eksploitasi terhadap lingkungan, dan dalam hal ini kita bicara tentang pertambangan pada pagi hari ini, tentunya hal yang tidak bisa kita kesampingkan ketika kita bicara tentang dampak. Nah, karena kalau bicara tentang dampak sebenarnya itu kan akan bicara tentang efek yang akan dirasakan hari ini oleh masyarakat di Wadas dan di sekitar Wadas juga. Dan kemudian yang paling terpenting adalah apa yang akan terjadi, dampak ini akan terjadi bagi generasi yang akan datang. Karena ini kan kehidupan terus berputar dan pada akhirnya akan tiba pada titik di mana konsepsi sustainable development itu harus dipahami dengan baik. Sebagai sebuah prinsip, intergenerasi juga harus dipahami sebagai sebuah prinsip. Ini yang menurut saya tiga hal yang sangat substansial yang kemudian terabaikan sehingga seolah-olah apa yang dilakukan atau penolakan yang dilakukan oleh masyarakat di Wadas itu adalah sebuah respon instan yang kemudian dengan berbagai argumentasi, apakah itu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain dan lain sebagainya, menjadi ya kalau kita bisa bilang menjadi frame kemudian untuk dalam tanda petik untuk memaksakan kepentingan pemerintah dalam hal ini
sehingga kemudian dua proyek bendungan dan pertambangan itu bisa dilaksanakan. Nah, saya kira seperti itu catatannya Pak Hasbi. Contoh bagaimana sih sebenarnya alasan penolakan masyarakat di Wadas itu harusnya bisa dikelola dengan baik dan kemudian bisa solutif bagi mereka. Saya kira seperti dan itu yang menurut saya yang penting untuk kita jadikan catatan kritis bagi argumentasi penolakan warga yang merujuk secara substansial. Sahabat Harmoni Hukum, ada beberapa hal yang mungkin kita akan pertajam dulu. Yang pertama terkait dengan bahwa kan sebenarnya kita ketahui kegiatan yang ada di Wadas ini adalah kegiatan penambangan batuan andesit yang bahan materialnya diperoleh dari desa Wadas. Nah, ini kan sebenarnya digunakan untuk keperluan pembangunan bendungan. Nah, terkait dengan hal itu, bagaimana ada anggapan nih Pak dari beberapa kalangan yang menilai bahwa ini metode menyatukan antara pembangunan dengan suplai bahan materialnya itu, ini ditakutkan juga misalnya kita dalam konteks pembangunan PLTU kan ini juga untuk kepentingan umum, menyuplai listrik kepada masyarakat. Nah, yang ditakutkan adalah ketika misalnya penambangan batu bara yang menyuplai untuk kebutuhan PLTU tersebut juga dikategorikan sebagai kepentingan umum. Aktivitas penambangan batu bara ini sebagai aktivitas kepentingan umum, sehingga itu dapat tidak perlu lagi mekanisme perizinan sebagaimana rezim hukum pertambangan. Nah, bagaimana Pak Mas menanggapi hal itu? Ya, terima kasih banyak Pak Hasbi untuk pendalaman atas pertanyaan sebelumnya. Jadi sahabat Harmoni Hukum, sebagaimana tadi yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa untuk kasus di Wadas ada dua kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama adalah kegiatan pembangunan bendungan di Bener, dan yang kedua kemudian pertambangan andesit di Wadas. Gitu. Jadi dua kegiatan yang bertempat berbeda, tetapi sesungguhnya berada pada satu kecamatan yang sama. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang mencoba untuk mengelaborasi lebih dalam tentang norma aktivitas pertambangan yang coba didudukkan dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah dan Kepentingan Umum serta dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kalau kita lihat norma sebenarnya aktivitas pertambangan itu tidak di kedua-duanya, ya kan? Jadi dia tidak di kedua-duanya dalam arti bahwa kegiatan pertambangan tidak termasuk kategori kegiatan yang dapat dilakukan dengan argumentasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi itu sahabat Harmoni Hukum yang harus dilihat dengan baik, sehingga ketika pengadaan tanah untuk kepentingan umum dijadikan argumentasi dengan dalih aktivitas pertambangan, maka sebenarnya ada disharmoni norma menurut saya. Jadi tidak ketemu, kalau bahasa sederhananya tidak cocok pertanyaan sama jawaban. Nah, kira-kira begitu sahabat Harmoni Hukum yang terjadi. Sehingga kalau kita melihat anggaplah kita coba berlogika sederhana atau berasumsi sederhana bahwa benar kegiatan pembangunan bendungan adalah untuk kepentingan umum dan termasuk kategori kegiatan pengadaan tanah dengan merujuk pada Undang-Undang Pengadaan Tanah dan Kepentingan Umum. Anggaplah kita berasumsi seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah memang benar? Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan umum. Secara substansial. Nah, itu. Jadi kita mencoba untuk melakukan critical thinking terhadap argumentasi-argumentasi yang dimunculkan oleh pemerintah. Itu hal yang harusnya kita lihat dengan bagus. Karena kita berasumsi bahwa dan kenyataannya memang bahwa pembangunan bendungan di Bener dan kemudian pertambangan andesit di Wadas adalah dua hal yang berbeda dan tidak mungkin kita samakan, maka seharusnya
Kalau kita bicara tadi sebagaimana pertanyaan Pak Hasbi tentang bahan material dan lain sebagainya, Iya. berarti otomatis dia juga dua hal yang sangat berbeda. Iya. Gitu. Jadi kerangkanya sahabat harmoni hukum sangat jelas sekali menurut saya. Kalau dengan dalih-dalih yang telah dilakukan, sehingga sebagaimana tadi yang saya sampaikan sebelumnya, atas dasar dua hal ini adalah berangkat dari dua persoalan yang berbeda, substansi yang berbeda, maka seharusnya dua-duanya harus punya isi yang berbeda juga. Karena Iya. tadi kita sudah jelaskan di AMDAL Iya. sebelumnya bahwa dia karena Dua. dua kegiatan yang berbeda sehingga harusnya punya dua AMDAL, bukan satu AMDAL untuk dua kegiatan. Iya. Karena dia totally different, Iya. dia totally different. Nah, sehingga itu yang harusnya bisa dilihat kalau kita bicara dalam konteks rezim hukum pertambangan, di mana kemudian isinya juga harusnya menjadi dua, Pak Hasbi. Jadi itu sebenarnya yang harus menjadi poin kritis ketika pemerintah mengargumentasikan dua hal yang berbeda tentang undang-undang pengadaan tanah tadi, dan kemudian yang kedua yang tentunya tidak bisa kita lupakan adalah atau tidak bisa kita tapikan adalah tentang undang-undang cipta kerja itu sendiri. Ya. Saya kira seperti itu, Pak Hasbi. Ya. Terkait dengan tadi Pak, ada yang saya mau pertajam juga di bagian dasar penolakan warga. Kan dasar penolakan warga itu mereka sebelumnya di beberapa tahun yang lalu itu warga di Desa Wadas itu sempat terjadi kejadian bencana tanah longsor. Dan berdasarkan juga peta yang dibuat oleh BNPB, itu di daerah Desa Wadas itu termasuk desa yang rawan bencana. Nah, bagaimana misalnya Pak Masku menanggapi hal itu? Ya, jadi saya kira sangat jelas sekali sebenarnya. Jadi kan itu informasi ataupun data tentang bencana tanah longsor yang terjadi dan potensi yang akan terjadi begitu besar di Wadas tentunya. Ini kan sudah menjadi pemahaman jamak dari pemerintah tentunya. Ya karena kan pada akhirnya ketika terjadi disaster, bencana dan lain sebagainya, ya kehadiran BPBD-nya itu pasti dibutuhkan. Kabupaten Purworejo pasti dibutuhkan. Dan memang karena itu adalah bagian dari tupoksinya. Kan harusnya yang dicarikan adalah solusi. Solusi bukan lantas kemudian pertambangannya diperkencang gitu. Justru harusnya dipikirkan bahwa kalaupun kemudian pertambangan andesitnya akan tetap jalan, ya seperti itu anggaplah kalau kemudian kita beranggapan bahwa itu harus tetap jalan, maka poin yang sangat penting adalah ya diselesaikan dulu apa langkah-langkah preventif. Kan gitu seperti itu. Jangan karena orang ini manusia ini adalah punya nyawa gitu. Orang nggak ada yang habis mati bisa hidup lagi, nggak ada itu. Logikanya nggak ketemu. Pertanyaan itu tidak ketemu dengan jawaban. Kalau bahasa-bahasa canggihnya it doesn't make sense lah, seperti itu Pak Hasbi. Nah itu mungkin yang harusnya dicoba dipikirkan dan direnungkan dengan baik oleh pemerintah. Dengan mengkaji ulang. Makanya saya memulai tadi pemaparan saya dengan menjawab good planning. Jadi harus punya good planning. Kalau nggak punya good planning ya tiba masa tiba akal. Saya kira seperti itu Pak Hasbi. Terima kasih Pak Maskun atas jawaban yang menarik dari dua aspek tadi yang dipertajam di bagaimana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dalih penolakan warga. Nah, setelah tadi kita mendengarkan bagaimana sebenarnya pendekatan keamanan itu tidak perlu dilakukan dalam kegiatan pembangunan atau kegiatan pertambangan jika dilakukan dalam perencanaan yang matang. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita melihat bagaimana sebenarnya penerapan panduan bisnis dan HAM ini dapat diterapkan dalam suatu aktivitas pembangunan atau dalam konteks ini kegiatan pertambangan, Pak. Dan kemarin kita sudah belajar di minggu lalu beberapa prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Iya, sahabat harmoni hukum. Jadi kalau sahabat harmoni hukum mereview kembali video yang kami sudah sampaikan sebelumnya. Jadi kalau kita bicara atau kita merujuk pada panduan bisnis dan HAM, sebenarnya terdapat beberapa langkah atau pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah tentunya untuk menghindari pendekatan keamanan
yang cenderung selalu dijadikan Ya. senjata pamungkas mungkin ya, seperti itu. Senjata pamungkas ketika mengalami penolakan atau perlawanan dari warga Ya. dengan dalih untuk menjalankan agenda pembangunan, kan seperti Ya. itu. Nah, itu yang harus dilihat. Oleh karena itu kita coba urai satu persatu. Anggaplah sekarang kita pendekatan apa, kan pertanyaan, pendekatan apa yang bisa kita gunakan? Yang pertama adalah prinsip mendasar yang dimana kemudian negara berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah atau yurisdiksinya, yang dalam hal ini tentunya dilakukan oleh pihak perusahaan atau ketiga lah, seperti itu. Jadi jaminan ini harus disiapkan oleh pemerintah sebagai sebuah garansi di mana hal ini menjadi sebuah kewajiban. Jadi dia adalah sebuah kewajiban, Pak Hasbi. Kewajiban yang melekat kepada pemerintah. Sehingga hal ini kemudian dimaksudkan untuk mencegah sehingga kemudian aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan itu sebenarnya bisa sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis dan HAM, seperti itu. Jadi pengambilan langkah untuk mencegah, melakukan investigasi, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut kemudian melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif itu bisa dijalankan. Karena tadi kita berangkat dari ini adalah kewajiban dari pemerintah, kewajiban negara yang menurut prinsip hukum bisnis dan hak asasi manusia. Nah, itu hal yang harus ini. Sehingga dalam konteks pencegahan menurut saya bahwa dengan norma kewajiban yang melekat kepada pemerintah, maka good planning itu harus diterapkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Dia mencoba untuk mencermati, melakukan kajian yang mendalam dengan segala bentuk kecermatan untuk melakukan langkah-langkah preventif terhadap pencegahan tentunya terhadap efek yang mungkin timbul dari aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, karena kita berangkat dari hal tersebut. Dan dalam konteks ada indikasi pelanggaran HAM misalnya dari aktivitas pembangunan yang dilakukan, sebenarnya tidak perlu harus panik sebenarnya pemerintah. Kita juga semua juga stakeholders yang terkait juga tidak perlu harus gagap menurut saya. Karena menurut saya ya kalau ada pelanggaran HAM ya tinggal diselidiki, ya kan? Komnas HAM menyelidiki. Diselidiki apakah memang terjadi ada dugaan pelanggaran HAM, tentunya dengan menggunakan standar yang berlaku umum, apakah itu akan melalui mekanisme Komnas HAM ataupun kemudian lembaga-lembaga ataupun bentuk lembaga-lembaga bentukan yang sifatnya independen untuk melihat bahwa memang atau membuktikan apakah memang ada pelanggaran HAM atau tidak. Nah, yang seperti ini yang sebenarnya menurut saya yang harus ditunjukkan dan dilakukan, baik itu yang terjadi di Wadas ataupun sekarang yang kasus yang sementara lagi booming Pak Hasbi, yang di Wawoni gitu. Kan sama saja sebenarnya dalihnya adalah dalih eksplorasi dan eksploitasi lingkungan secara keseluruhan. Dalam hal ini kan kebetulan tambang, kita bicara di tambang. Tapi argumentasinya selalu didasarkan pada argumentasi pembangunan. Nah, dan ini yang kemudian yang harus menjadi catatan yang penting bagi negara untuk memahami bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah bentuk dari kewajiban negara sebenarnya. Jadi ini yang selalu menurut saya, jadi saya terkadang sedih sebenarnya kalau melihat peristiwa-peristiwa seperti ini Pak Hasbi. Miris karena seolah-olah kita dihadap-hadapkan dengan negara yang harusnya negara melindungi kita. Jadi kita harusnya meminta perlindungan di negara, tapi kemudian negara tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Jadi kita selalu menjadi, masyarakat selalu menjadi pesakitan. Sehingga menurut saya bisa enggak kita lebih transparan
dan lebih akuntabel dalam konteks pelaksanaan aktivitas pembangunan sebagaimana tadi yang saya Iya, sampaikan. betul. Paling tidak beginilah, bikin dong SOP itu yang bisa dibaca. Iya. Masyarakat dicoba, oh ini SOP-nya ya harus dari langkah 1, 2, 3 dan seterusnya. Iya. Kalau masyarakat menolak harus masuknya mekanisme mana nih? Iya. Jangan sampai kemudian masyarakat dibiarkan menurut saya telanjang dalam konteks pemikiran. Mohon maaf saya menggunakan istilah yang agak sedikit ini lebih provokatif. Yang kemudian seolah-olah masyarakat mencari ini menyelesaikan dengan cara apa nih? Ya. Seperti itu. Nah, itu karena ketiadaan guidelines yang menurut saya petunjuk teknis yang harus bisa dijadikan standar sebenarnya, langkah sebenarnya, khususnya ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena kalau kita bicara pelanggaran hak asasi manusia, bukan hari ini terjadi pelanggaran kita nangkapin, kemudian kita mengatakan terjadi pelanggaran dan kemudian itu selesai. Bukan di situ menurut saya. Tapi kan ini pembangunan akan terus berjalan, tetapi kan harus dipikirkan bahwa hak masyarakat tidak terlanggar, lingkungan juga tidak babak belur kan begitu harusnya. Nah, ini yang menurut saya korelasi ini yang selalu belum pemerintah masih gagap. Untuk dan lebih-lebih perusahaan lebih gagap kalau kemudian kita lihat video-video yang beredar di yang tambang di Wawoni itu kan sangat miris sekali gitu, seolah-olah masyarakat diancam, seolah-olah mereka didudukan dalam posisi yang tertindas dan seolah-olah pendekatan represif gitu menjadi sebuah solusi untuk menekan. Itu kan bagian dari pelanggaran-pelanggaran HAM yang harusnya bisa dibaca dan didudukan dengan baik. Jangan nanti bicara ketika terjadi korban. Itu korban itu hanya ending. Tapi kan proses itu ada. Karena bicara pelanggaran HAM itu bukan hanya ketika terjadi korban secara fisik, tetapi yang sifatnya juga tadi yang seperti saya bilang penekanan, intimidasi dan lain sebagainya itu kan ada bagian dari pelanggaran HAM sebenarnya. Karena itu secara fisik tadi Pak Asbiju sudah sampaikan bahwa akan menimbulkan traumatik sebenarnya. Traumatiknya bukan hanya traumatik bahwa karena terjadi misalnya bencana longsor misalnya, tetapi akibat hal itu pun juga, dan itu juga saya pikir terjadi di Wadas gitu. Ketika pengerahan keamanan masuk dan kemudian masyarakat menjadi sangat traumatik menurut saya sampai hari ini. Kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana seharusnya sikap masyarakat sipil atau sahabat harmoni hukum ini dalam mesti menanggapi hal-hal seperti ini, Pak. Saya kira ini pertanyaan yang menurut saya sangat penting kalau kita bicara persoalan kemanusiaan secara keseluruhan. Jadi bahasa sederhananya sebenarnya bagaimana kita melatih empati dan simpati kita sahabat harmoni hukum yang mulai terkikis oleh peradaban. Sehingga kita harus melihat apa yang terjadi di Wadas, apa yang terjadi di Kepulauan Wawoni, bisa saja besok menimpa kita. Kita yang ada di Sulawesi Selatan, teman-teman yang lain yang ada di Sulawesi Barat, teman-teman yang berada di belahan di Indonesia yang lainnya. Semua ini sangat mungkin terjadi karena ingat, Indonesia ini adalah negara yang super kaya dalam konteks natural resources. Sumber daya alam. Sumber daya alam pasti. Jadi kemungkinannya untuk terjadi di setiap wilayah, di setiap jengkal tanah di Republik ini, itu akan sangat mungkin terjadi. Sehingga yang kita harus rawat adalah bagaimana empati dan simpati ini dibangun, dirawat dengan baik, sehingga kemudian kita selalu bisa bergandengan tangan, bisa saling mengingatkan. Karena kita bicara tentang bukan kita bicara tentang kita yang hari ini. Besok kita mungkin akan hidup 20-30 tahun kita akan meninggal, mati. Gitu, tapi generasi berikutnya akan jalan. Tadi saya sudah bicara tentang sustainable development dan saya sudah bicara tentang prinsip intergenerasi. Sehingga kita berharap bahwa pemerintah ketika menjalankan agenda-agenda pembangunan yang dilakukan, dia harus melihat dari berbagai sisi. Tidak hanya melihat satu sisi investasi dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi di sisi lain juga dia harus berpikir tentang ada hak-hak masyarakat. Ada hak-hak masyarakat, ada hak-hak lingkungan yang harus dikedepankan. Nah, itu yang menjadi catatan penting menurut saya yang harus kita lihat dengan baik. Yang berikutnya kemudian adalah karena kita punya empati, karena kita punya simpati, maka kita harus memberikan dukungan. Itulah. Jadi kita butuh, karena tadi saya bilang kita harus saling berpegangan tangan, maka mendukung satu dengan yang lain itu harus
dilakukan. Ya. Kita dukungan ini kan paling tidak sebenarnya sahabat harmoni hukum dalam pikiran saya Pak Hasbi, kita bisa saling menguatkan. Ya, di media Jadi, sosial ya mungkin. banyak kalau tentang Metode. metode, platform, model, cara itu sangat banyak kita lakukan. Hari ini kan kekuatan media begitu kuat, nah itu kita harus jadikan dasar sebenarnya untuk memberikan dukungan kepada setiap jengkal tanah di Republik ini yang kemudian berhadapan dengan notabene-nya argumentasi pembangunan sahabat harmoni hukum. Karena ini kemudian menjadi penting karena kalau kemudian kita lihat dengan baik, maka seharusnya rumusan pasal 66 dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu kemudian bisa kita perjuangkan karena dengan sangat tegas disebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata. Digugat secara perdata. Jadi sebenarnya kalaupun kita memberikan dukungan, sebenarnya undang-undang memberikan perlindungan. Jadi sebenarnya tidak perlu takut. Yang kita takutkan kalau kemudian kita merencanakan sebuah perjuangan, dukungan dan argumentasinya kita hendak membuat sebuah makar dan lain sebagainya. Itu juga nggak boleh seperti itu. Itu nggak boleh. Saya apapun argumentasi. Tapi kalau masih dalam koridor perjuangan lingkungan hidup karena tadi sebagaimana yang diatur oleh pasal 66 undang itu menurut saya sah-sah saja Pak Hasbi. Itu yang kita harus rawat. Jadi dukungan-dukungan seperti itu yang harus kita lakukan. Karena apapun namanya, karena tadi kita sudah urai dari awal tentang alasan penolakan, contoh-contoh dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh warga masyarakat ataupun entitas-entitas kelompok masyarakat lainnya, sebenarnya jangan dipandang bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk merintangi, mengganggu kegiatan-kegiatan usaha, menghalang-halangi, ya. Apalagi kalau sudah bicara pendekatan IUPK, IPR, SIP-nya, ya. Izin usahanya secara keseluruhan seolah-olah kalau kemudian izin usaha sudah dimiliki oleh perusahaan, mereka serta-merta bisa langsung. Tunggu dulu, karena tadi kita berangkat dari good planning. Apakah memang ada perencanaan yang baik? Atau apakah kemudian kalau dikatakan ada perencanaan baik, masyarakat diberikan akses untuk mengetahui perencanaan ini yang dimaksud? Betul. Itu harus didudukkan, harus clear dong, supaya bisa dikatakan bahwa terkualifikasi. Apalagi kalau kita berpikir untuk mengkualifikasi bahwa ini ada tindakan-tindakan merintangi dan lain sebagainya. Bagaimana orang mau memperjuangkan dengan bahasa yang mereka pahami? Masyarakat kita itu kan masyarakat yang sederhana cara berpikirnya. Bagi mereka bisa hidup damai, makan, minum. Itu bagi mereka sudah cukup. Mereka tidak berpikir tentang berapa cuan yang kamu miliki. Mereka tidak. Itu pemikiran yang terlalu jauh yang mungkin kita di masyarakat kota yang mungkin. Jadi mereka cuma bertahan untuk mempertahankan kehidupannya. Karena mereka itu hidup bahagia, damai dalam perspektif mereka itu sangat sederhana. Itu yang harusnya kita lihat. Jadi sederhananya sebenarnya mari kita bergandengan tangan, mari kita tunjukkan empati, simpati, dukungan kita dengan cara yang baik, dengan cara yang konstitusional. Karena kita tidak perlu takut, undang-undang ngatur dong. Konstitusi juga ngatur kan tentang lingkungan yang baik dan sehat dan seterusnya kan. Kalau kita memperjuangkan ada undang-undang, Undang-Undang 32, ya kan? Jadi tidak perlu. Jadi ada yang saya mau pertajam dulu, Pak. Ya, silakan. Yang terkait. Jadi tindakan masyarakat yang menolak tambang itu, menolak aktivitas penambangan atau menolak lahannya mereka diberikan untuk kegiatan pertambangan, itu tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana ya Pak, merintangi, menghalang-halangi. Tadi kan sudah jelas sekali, karena kan undang-undang lingkungan hidup sudah menyebutkan bahwa di pasal 66-nya sudah sangat jelas sekali di situ disebutkan bahwa ketika kita ini kan bagian dari kata memperjuangkan. Betul. Memperjuangkan. Jadi memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Jadi tolong dibaca dengan baik-baik dan direnungi dengan baik-baik rasa itu. Betul. Gitu. Itu. Tidak boleh, itu kan tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata. Clear. Nggak usah lagi kita berdebat. Kalau itu mau diperdebatkan, ya selesai. Tapi kan kita bicara sahabat harmoni hukum sebagaimana
tagline kami bahwa ini adalah masyarakat damai, Masyarakat damai. maka kami selalu mengatakan bahwa, kita selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah bagian dari memperjuangkan hak Lingkungan hidup. lingkungan hidup. Iya. Karena kita berpikir bahwa hidup hari ini yang tentukan adalah apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan dan lain sebagainya. Iya. Nah, jadi itu yang perlu digarisbawahi oleh sahabat Harmoni Hukum. Oh, iya. Saya kira seperti itu mungkin Ya. Pak Hasbi menyoal topik kita hari ini, Ya. khususnya berhubungan dengan maraknya dan selalunya digunakan pendekatan keamanan sebagai jurus pamungkas. Kira-kira seperti itu, sahabat Harmoni, jurus pamungkas yang dipandang mumpuni untuk melanggengkan agenda pembangunan yang sudah direncanakan. Saya kira seperti itu, Pak Hasbi. Betul. Terima kasih. Pak Maskun, terima kasih banyak atas tanggapan tadi terkait dengan bagaimana seharusnya masyarakat sipil dan sahabat harmoni hukum ini menyikapi berbagai agenda pembangunan yang hendak masuk di wilayah kita. Salam sahabat harmoni hukum. Nah, saya kira ada hal yang terlewat tadi. Nah, ada hal yang menurut saya sangat penting dan untuk kita diskusikan, Pak Maskun. Itu terkait dengan kalau kita melihat izin usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Ini kan sering dianggap sebagai persetujuan pemerintah terhadap aktivitas penambangan salah satunya, penambangan tersebut. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika muncul penolakan dari warga. Muncul penolakan dari warga yang terdampak, maka dalam konteks ini terkadang pemerintah itu dilihat berdiri di belakang perusahaan. Berdiri di belakang perusahaan dan aparat keamanan pun ikut berdiri di belakang perusahaan dan masyarakat ini dibiarkan sendiri. Itu yang terjadi kalau kita melihat video yang kemarin itu yang beredar ketika misalnya aparat petugas perusahaan itu mengancam, menangkap, memborgol masyarakat yang melakukan penolakan penambangan gitu. Pak Mas, bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya, terima kasih banyak Pak Hasbi. Jadi sebenarnya saya selalu memulai ketika merespon pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu, makanya tadi dari awal saya selalu bicara tentang sebuah perencanaan yang baik. Ya. Kalau sebuah perencanaan yang baik itu kan di dalamnya sebenarnya termasuk mencoba mencermati semua fenomena yang terjadi di tempat di mana kemudian aktivitas tersebut hendak dilakukan. Ya. Jadi anggaplah misalnya berbicara tentang perizinan, kan harusnya pemerintah harus melihat dengan baik pula apakah memang semua prasyarat perizinan sebagaimana yang disyaratkan itu memang sudah dilakukan. Ya. Dan dalam konteks dilakukan, kita tidak hanya melihat dalam konteks apa yang teks legal formil saja di teksnya tercantum, ya kan? Padahal sebenarnya di lapangan tidak seperti itu. Secara substansi apa? Itu yang sebenarnya harus dipikirkan. Dan itu yang banyak terlewatkan, Pak. Ya. Nah, jadi ketika itu terlewatkan, akhirnya kita jatuh pada sebuah perdebatan sebenarnya. Dari sisi perusahaan, mungkin perusahaan akan mengatakan bahwa, loh, saya kan sudah mengurus sesuai dengan prosedur. Pertanyaan kemudian, apakah perusahaan salah? Menurut saya tidak salah. Memang begitu, bisnis memang seperti itu. Karena memang mereka outputnya seperti itu. Nah, seharusnya yang menurut saya, pemerintah yang harus memainkan peranan yang sangat strategis sebagai regulator. Karena kemudian izin itu hanya mungkin keluar kalau kemudian ada disetujui oleh regulator. Nah, itu yang harus dipastikan yang kedua. Yang kedua adalah kontrol atau check and balances-nya dari masyarakat itu sendiri. Karena seperti tadi kita bilang, ada klaim bahwa kurang lebih 85% warga di Wadas ya kan menyetujui. Itu kan klaim tuh. Klaim. Boleh jadi memang itu benar, Pak Hasbi. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena terkadang masyarakat kita juga kan di beberapa case, kemudian di beberapa kasus kita lihat mereka tidak begitu solid sebenarnya. Ini kan bicara persoalan cuan ini, kita bicara persoalan rupiah. Dan ketika kita dibutahkan dengan uang biru dan uang merah, ya memang ya itu juga kenyataan yang harus kita pahami kemudian. Sehingga kemudian terkadang kita berhadapan pada pada beberapa kasus, kemudian ketika kita bicara dalam konteks partisipatif masyarakat, ya kita dihadapkan masyarakat yang mana nih? Nah, itu juga yang harusnya dipentingkan sebenarnya. Jadi kalau saya cuma mencoba untuk melihat dari semua sisi, dan itu semua sebenarnya yang harusnya dilihat dengan baik. Tetapi intinya adalah
proses dialog antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat itu sebenarnya sederhana kalau menurut saya. Lihat saja pada sebuah dokumennya yang ada, apakah dokumen formilnya terpenuhi dan kemudian dokumen substansialnya itu kemudian juga dilakukan. Ya. Nah, yang menurut saya kalau itu tidak dilakukan, nah, yang akan terjadi adalah ya pasti akan terjadi benturan antara masyarakat, karena masyarakat di posisi yang selalu menjadi korban. Ya. Nah, itu yang kemudian coba kita lihat. Jadi itu yang harus kita urai satu persatu, dan tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini kita akan urai karena tergantung pada case yang muncul, tetapi intinya adalah untuk menghindari konflik semua harus didudukkan baik secara teknis maupun secara substansif, karena kemudian aturan perundang-undangan kita sudah sangat jelas mengatur. Dan kemudian yang paling penting adalah tadi yang salah satu prinsip tentang kewajiban negara untuk melindungi, memberikan perlindungan atas pelanggaran HAM itu menjadi sangat penting sekali. Karena ini sebagai bentuk wujud dari penghormatan kita terhadap panduan bisnis dan hak asasi manusia, yang memang ini menjadi sebuah persoalan yang akan terus bergemuruh di ke depan dan akan terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi saya kira seperti itu Pak Hasbi untuk menyikapi catatan kritis dari Pak Hasbi yang terakhir, yang memang faktualnya kita menemukan bahwa ya pemerintah harus memperjelas keberpihakannya, dan sebaiknya keberpihakan itu secara konstitusional terpenuhi dan secara substansial juga terpenuhi, karena yang diatur ini adalah warga masyarakat kita sendiri sebagai sebuah entitas yang ada ketika kita bicara dalam konteks negara. Saya kira itu mungkin Pak Hasbi penekanan yang harus menjadi catatan kritis dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Maskun atas diskusi yang sangat menarik pada kesempatan ini. Saya kira ada beberapa, jika sahabat Harmoni Hukum menonton dari awal hingga akhir, saya kira sudah menangkap apa yang ingin disampaikan, bahwa pemerintah harus merencanakan setiap kegiatan pembangunannya itu dengan matang, dan harus menghargai hak penolakan yang dimiliki oleh masyarakat, dan menghindari pendekatan keamanan untuk melakukan saya kira seperti itu, menjalankan agenda pembangunannya. Nah, jika sahabat Harmoni Hukum memiliki pendapat yang berbeda, silahkan diutarakan di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam sahabat Harmoni Hukum, masyarakat damai. And ciao.